Baik, selamat malam rekan-rekan semua yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada malam hari ini kita kembali bersekutu lewat streaming seperti ini karena masih dalam keadaan social distancing. Kiranya Haleluya Family Ministry tetap boleh terus memberitakan kebenaran firman Tuhan walaupun di rumah saja. Sebelum saya mulai, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat malam hari ini yang dimana telah Engkau pimpin sampai kesekian kalinya kami boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kalau firman-Mu malam hari ini kembali mempertemukan kami Tuhan lewat online service. Kiranya Tuhan juga mengurapi setiap hati dan pikiran kami sehingga kebenaran firman Tuhan boleh memberikan kami pencerahan dan kekuatan pengharapan yang baru. Di dalam nama yang kudus kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Amin. Baik, pada malam hari ini saya mengambil tema mengenai pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Saya akan bacakan di dalam Yohanes 17, 9-12. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka dan tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita selama aku bersama mereka. Aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga dan mereka tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada Dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Oke, malam hari ini saya akan memberikan sharing mengenai pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Beberapa minggu yang lalu kita memperingati kematian Kristus, di mana pada waktu itu Yesus Kristus pada perjamuan terakhir memberikan sebuah penggambaran bagaimana nanti Kristus harus mati dan darahnya harus tercurah bagi pengampunan dosa. Dan Yesus Kristus memperingatkan kepada murid-muridnya bahwa mereka semua akan terguncang imannya. Seperti ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Hal ini dicatat dalam Injil Markus 14 ayat 27. Petrus dengan arogannya dia mengatakan, biarpun mereka semua terguncang imannya, aku tidak. Hal ini dicatat pada ayat yang ke-29. Petrus begitu percaya dan kita tahu bahwa pada akhirnya nanti ketika Yesus ditangkap, sesungguhnya Petrus yang menyangkal sebanyak 3 kali bahwa sesungguhnya dia itu tidak mengenal, dia akan mengatakan bahwa dia tidak mengenal Yesus sebelum ayam berkokok. Petrus akan menyangkal Kristus sebanyak 3 kali. Yesus Kristus jauh mengenal murid-muridnya dibanding dengan murid-muridnya mengenal dia. Injil Lukas di pasal 22 ayat yang ke-31 dan 32 mencatat bahwa Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Dalam pembacaan firman Tuhan di awal tadi dalam Injil Yohanes 17, bagaimana Yesus Kristus berdoa bagi mereka, meminta kepada Bapa untuk menjaga serta memelihara mereka. Bukan hanya kepada rasul-rasulnya saja, tetapi untuk setiap kita yang percaya. Hal ini dicatat dalam Yohanes 17 ayat yang ke-20. Dan bukan untuk mereka itu saja, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi kita orang ini yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat para penginjil-penginjil sampai hari ini kita bisa percaya kepada Kristus. Nah, kita pun mendapat bagian di dalam doa yang Yesus panjatkan kepada Allah Bapa. Bayangkan betapa Anda dan saya sebagai murid-murid Kristus dan orang-orang percaya dalam Yesus Kristus, begitu berharga jiwa Anda dan saya. Sampai-sampai Dia yang adalah Tuhan berdoa untuk Anda dan saya, memohon kepada Bapa di surga, bukan hanya ketika Anda dan saya di dalam dunia yang sifatnya sementara saja, bahkan sampai kepada di dalam kehidupan yang kekal. Hal ini juga dicatat di dalam Injil Yohanes 17 ayat yang ke-24. Saya akan bacakan buat setiap kita. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Kita tahu bahwa pada waktu di Taman Getsemani ketika Yesus berkumpul dan berdoa, dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Ketika itu prajurit-prajurit hendak menangkap Yesus, lalu salah satu muridnya itu Petrus menghunus pedang. Tindakan ini
mengundang provokasi untuk terjadi baku hantam. Jikalau saat itu terjadi, maka secara jumlah murid-muridnya pasti akan kalah. Dan mereka semua ikut ditangkap dan dihukum bersama-sama dengan Yesus. Itu udah pasti gitu ya. Tetapi pemeliharaan Tuhan terjadi atas murid-muridnya. Pada waktu itu tindakan Petrus yang berpotensi mengundang terjadi keributan, konflik, dan pertengkaran dapat diredakan oleh Yesus Kristus. Yang seketika itu menyembuhkan telinga salah satu hamba dari imam besar yang bernama Malkus. Yang dicatat di dalam Injil Yohanes 18 ayat 1-11. Nanti bisa rekan-rekan semua, saudara-saudara bisa melihatnya. Yang menarik adalah ketika Yesus Kristus mengatakan pada ayatnya yang ke-9, saya akan bacakan buat kita semua. Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Ini salah satu doa Yesus ketika memohon kepada Bapa di surga pada pembacaan di awal sharing tadi yang saya sampaikan. Yang sharing malam ini saya mau katakan bahwa sesungguhnya pemeliharaan Tuhan dan penjagaan Tuhan begitu nyata setiap orang yang percaya kepada Dia. Sekarang ketika Yesus Kristus ditangkap dan mati di atas kayu salib dan dikuburkan, murid-muridnya terguncang imannya. Mereka dipenuhi ketakutan dan mereka semua tercerai-berai. Mereka kocar-kacir. Mereka cari aman mereka sendiri masing-masing. Sesuai dengan peringatan yang Yesus katakan pada waktu perjamuan malam bahwa semua domba-domba akan tercerai-berai. Mereka begitu kelabakan gitu ya. Ada istilah kelabakan gitu kan. Mereka seperti domba yang kehilangan gembala, seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Mereka menjadi incaran bagi orang-orang di sekeliling mereka karena mereka dianggap penentang jalan Tuhan. Jadi pada waktu itu barang siapa yang percaya kepada Kristus, yang mengikuti Kristus, menjadi murid Kristus, dianggap sebagai pemberontak atau penentang daripada jalan Tuhan. Tapi pada hari yang ketiga, ketika Yesus Kristus bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, Yesus bangkit itu memiliki misi, yaitu mengumpulkan mereka yang sudah tercerai-berai itu, mereka kembali dikumpulkan. Kristus mengembalakan mereka kembali. Gembala yang agung ini mencari domba-dombanya yang terhilang. Dia akan mengembalakan mereka dalam satu kawanan kembali. Jadi pada waktu itu Kristus memiliki misi untuk mengumpulkan mereka kembali. Nah, pada saat kesempatan ini saya hanya menyoroti sedikit kisah Thomas yang dimana dia tidak percaya sekalipun murid-muridnya yang lain memberikan kesaksian tentang kebangkitannya. Pada waktu yang pertama Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya tanpa Thomas. Thomas imannya hampir gugur. Sebab dia tidak percaya dengan kesaksian murid-murid yang lain. Yang pada waktu itu murid-murid yang lain menyaksikan Kristus hadir di tengah-tengah mereka. Tetapi pada waktu itu Thomas tidak percaya. Bahkan dia minta bukti. Dia minta bukti gitu kan. Kalau sebelum saya mencucukkan jari saya kepada bekas lubang pakunya lain sebagainya, dia nggak akan percaya. Tapi 8 hari kemudian, Yesus menampakkan diri kembali kepada Thomas. Ada murid-murid yang lain, tapi plus Thomas kali ini. Hal ini dicatat dalam Injil Yohanes 20, 24-29. Tidak ada satupun dari domba-dombanya yang akan binasa. Kita patut bersyukur memiliki gembala agung seperti Tuhan Yesus. Jadi selama 40 hari Yesus memberikan penggembalaan kepada murid-muridnya. Karena mereka juga nantinya akan menggembalakan jemaat-jemaat. Jadi Tuhan Yesus coba menguatkan iman mereka. Coba kembali memaintain iman mereka gitu ya. Supaya mereka nih nantinya karena akan mereka dipersiapkan untuk menggembalakan jemaat-jemaat gitu ya. Orang-orang percaya lainnya. Jadi ketika itu selama 40 hari Yesus Kristus memberikan penggembalaan kepada mereka semua. Nah, ketika Yesus naik ke surga, maka murid-muridnya juga tidak dibiarkan begitu saja sendirian. Seperti kita ketahui dalam Kisah Para Rasul 2, pada waktu hari Pentakosta, Roh Kudus turun atas mereka seperti yang sudah dijanjikan oleh Yesus Kristus. Roh Kudus adalah oknum ketiga daripada Allah Tritunggal. Mereka tetap dalam pemeliharaan dan penjagaan Tuhan seperti yang sudah Yesus mohonkan kepada Bapa. Ketika Roh Kudus turun atas mereka, maka mereka penuh keberanian untuk tampil keluar dan memberitakan kabar baik, yaitu Yesus Kristus yang disalibkan, mati dan bangkit mengalahkan kuasa maut. Hal yang dilakukan Petrus berkhotbah tentang keselamatan yang dari Yesus,
Itu Alkitab mencatat kira-kira 3.000 jiwa bertobat. Ini hal yang luar biasa. Tuhan tidak membiarkan murid-muridnya gitu, orang yang percaya itu ditinggalkan begitu saja. Tuhan turunkan penghibur, Tuhan utus penghibur yaitu Roh Kudus. Nah ini biarlah ini menjadi satu kekuatan juga setiap kita yang percaya. Tuhan gak pernah tinggalkan setiap kita. Sampai hari ini Tuhan berikan Roh Kudus untuk kita. Supaya kita di dalam kelemahan kita, dalam kesesakan kita, dalam kesulitan kita dikuatkan. Kita diingatkan akan kebenaran firman Tuhan. Kita diingatkan akan janji firman Tuhan. Bahwa Dia memberikan pemeliharaan dan perlindungan, penjagaan atas setiap jiwa kita. Ini hal-hal yang perlu kita patut syukuri ya. Harus kita ingat gitu ya. Nah saya mungkin tidak terlalu panjang-panjang gitu ya. Karena pada bagian akhir ini saya coba ajak untuk kita mereview kembali. Merenungkan pemeliharaan Tuhan dan penjagaan Tuhan yang sudah kita alami sampai hari ini. Tuhan memiliki rencana yang kekal di dalam kekekalan yang tidak dapat diganggu gugat. Sebab Dia Allah yang berdaulat atas segala sesuatu yang Dia ciptakan. Itu udah pasti. Kita selalu mengkaitkan pemeliharaan dan penjagaan Tuhan pada sisi jasmania saja. Banyak orang-orang Kristen saat ini hanya memikirkan makan, minum, pakaian, yang pokoknya hal-hal yang bersifat badani yang sifatnya sementara ini. Saya tidak bilang kalau itu tidak boleh dipikirkan gitu ya. Jangan sampai ditafsirkan demikian. Tidak. Hal-hal seperti itu ya kita pikirkan, harus kita pikirkan gitu kan. Kita harus berpikir bagaimana mencukupkan kebutuhan keluarga gitu kan, sekolah anak gitu kan, beberapa biaya gitu kan, dan lain sebagainya gitu kan. Hal-hal yang bersifat jasmani, badani tadi gitu ya. Boleh kita harus pikirkan itu. Tetapi seringkali kita mengabaikan hal yang lebih penting. Kita mengabaikan hal sisi yang tidak kelihatan, itu sisi rohani, yaitu iman kita. Kita nggak pernah memikirkan bagaimana saya harus mencukupkan kebutuhan rohani saya untuk iman saya yang tidak kelihatan ini namun bersifat kekal. Nah seringkali ini hal-hal yang seperti ini kita abaikan. Kita tidak benar-benar memberikan waktu kita untuk mau dipenuhi dengan kebutuhan rohani kita, yaitu lewat firman Tuhan. Kita hidup di dalam zaman modernisasi ini, kita sudah tidak mau lagi sungguh-sungguh menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Yang padahal hal itu adalah hal yang paling penting dalam kebutuhan, karena bersifat kekal itu tadi. Ini kan hal yang lebih penting dari kebutuhan jasmani tadi. Kebutuhan jasmani aja yang sifatnya kalau kita bicara sementara gitu kan, kita pikirkan begitu rupa. Ada hal yang bersifat rohani, yang bersifat kekal, kita nggak pikirkan sebagaimana kita memikirkan hal yang jasmani tadi yang sifatnya sementara. Harusnya kita memikirkan hal-hal yang bersifat rohani ini, yang bersifat kekal ini, melebihi dari kita memikirkan hal-hal yang jasmani tadi yang sementara. Ini kita sudah kebalik gitu cara berpikir kita. Jadi tidak heran saat-saat seperti ini gitu ya, ketika social distancing, PSBB gitu ya, dengan jangka waktu yang lumayan panjang gitu ya. Di satu sisi kita melihat pergerakan luar biasa bagaimana firman Tuhan diberitakan melalui online service dari beberapa gereja yang dapat diakses siapapun, kapanpun, dimanapun. Tetapi pada waktu yang sama, saat yang bersamaan juga, saya juga melihat banyak pengajaran-pengajaran yang kurang bertanggung jawab dan tidak sesuai dengan firman Tuhan yang firman Tuhan ajarkan gitu. Sebagai salah satu contoh saja gitu ya. Ini saya mendengar gitu ya. Jadi saya ambil contoh saja lah. Saya tidak mau bicara oknum lah ini ya. Jadi dalam masa-masa sulit ini sepertinya banyak dari kita yang mengalami kesulitan dan kesusahan di berbagai sisi lah, ekonomi gitu, pekerjaan, pendapatan berkurang gitu kan. Dan banyak hal lah gitu ya. Lalu gereja gitu ya, hadir di tengah-tengah jemaat gitu ya kan, di tengah-tengah manusia-manusia ini yang memiliki satu pergumulan, lalu coba memberikan solusi untuk jemaat, untuk orang-orang, untuk mungkin jiwa-jiwa yang ada di sana dalam kesulitan mereka, agar dapat mengalami tanda-tanda atau mukjizat dalam hidup mereka dengan cara-cara tertentu, dengan berdoa, dengan bahasa-bahasa tertentu. Ini semua kan tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Tetapi coba untuk digaungkan gitu loh. Celakanya banyak jiwa-jiwa yang dalam kondisi saat ini sepertinya tertarik dan sepertinya relevan bagi mereka, maka mengikuti pengajaran tersebut.
Mereka ini sebenarnya ada konflik kepentingan, jadi ada konflik of interest dalam diri mereka sendiri. Yang saat ini membutuhkan sesuatu hal yang sifatnya fenomenal. Dan sepertinya mau mengalami tanda-tanda dan mukjizat yang daripada Tuhan seperti itu. Karena saya lagi butuh hal-hal demikian. Jikalau kita tidak memiliki pengertian yang benar, maka sesungguhnya kita sedang digembalakan gitu ya, tanda petik, oleh pengajar-pengajar palsu. Banyak jiwa-jiwa saat ini mudah sekali digiring pada pengajaran yang kurang bertanggung jawab. Dan saya berharap bukan Anda salah satunya. Saya jadi teringat akan kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego pada waktu zaman Daniel. 3 anak muda ini ketika itu tidak mau mengikuti titah Raja Nebukadnezar gitu ya. Untuk menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja. Mereka sekalipun diancam gitu ya. Mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi mereka tetap tidak menghiraukan tersebut. Jadi mereka tetap tidak mau menyembah kepada patung tersebut. Tidak mau ikut-ikutan. Walaupun diancam pun mereka tetap tidak mau ikut-ikutan. Yang membuat saya kagum adalah ketika mereka mengatakan demikian. Di dalam Daniel 3 ayat 17-18 saya akan bacakan buat setiap kita. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Seandainya tidak, wah ini hal yang menarik. Kalau kita tahu bahwa kita akan disembuhkan maka kita makin percaya gitu kan, kita mau komitmen penuh menyerahkan diri kita karena kita tahu kita bakal disembuhkan gitu kan. Kita jadi mau ngikut gitu kan. Tetapi kalau tidak gitu kan, wah ini bagaimana? Daniel, zamannya Daniel ini ada 3 anak muda ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Sadrak, Mesak, dan Abednego ini memiliki pengenalan iman yang benar. Karena statement inilah yang saya lihat bahwa membuktikan bahwa iman mereka dibangun dengan pengenalan akan Tuhan yang benar. Imannya tidak didirect oleh hal-hal jasmania. Imannya tidak dituntun oleh hal-hal badania dan duniawi yang bersifat sementara. Kita melihat bahwa banyak orang-orang Kristen saat ini yang imannya itu didirect dengan hal-hal yang bersifat badania, jasmania, duniawi ya. Kalau saya sembuh maka saya percaya. Kalau tidak bagaimana? Kalau saya diberkati misalnya pekerjaan, pendapatan saya tetap Tuhan berikan lain sebagainya gitu kan, digantikan lain sebagainya dengan cara yang luar biasa misalnya. Maka saya percaya. Itu tanda Tuhan pelihara lain sebagainya. Kalau tidak bagaimana? Kita tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Dan kita tidak lagi mau mengikuti kebenaran firman Tuhan jadinya. Jadi seolah-olah nih kita menjadi Tuhan sebenarnya. Jadi bukannya Tuhan yang menjadi Tuhan, tetapi kita yang menjadi Tuhan karena kita maunya kita. Jadi Tuhan harus ikutin maunya kita. Ini udah dibalik begitu rupa. Saya berharap iman kita tidak dibangun dengan hal-hal yang kacau, carut marut gitu ya sekarang ini ya, menawarkan dengan hal-hal yang bersifat tanda-tanda dan mukjizat gitu ya. Saya percaya mukjizat. Saya ngalamin hal-hal yang besar terjadi dalam hidup saya. Tetapi kalau kita bicara iman, maka kalau iman kita didirect dengan hal-hal demikian, celaka. Celaka. Saya berharap Anda tidak demikian. Kita harus renungkan bagaimana dengan Anda dan saya saat ini. Sudahkah iman kita dibangun oleh kebenaran yang sejati? Sudahkah iman kita dituntun oleh firman Tuhan yang adalah perkataan Allah yang kekal itu? Saat ini saya mengajak setiap kita untuk yang berbagian dalam streaming ini supaya kita memiliki kerinduan untuk mau membekali, mau memaintain iman kita dengan kebenaran firman Tuhan. Salah satu ciri kita sebagai pengikut Kristus yang sejati adalah kita mau belajar firman Tuhan. Nah, saya berharap ketika Anda dan saya saat ini biarlah belajar untuk memohon belas kasihan daripada Tuhan supaya kita memiliki kepekaan-kepekaan, supaya kita mengetahui mana yang dari Tuhan, mana yang bukan daripada Tuhan.
Mana perkataan Tuhan yang asali, yang sejati itu, mana yang hanya menggaungkan sesuatu yang sebenarnya fata morgana gitu ya. Yang bersifat halusinasi dan lain sebagainya. Sekali lagi saya bukan orang yang tidak percaya dengan mukjizat dan tanda-tanda. Tidak. Tapi ada hal yang lebih penting daripada itu. Yaitu iman Anda dan saya harus dibangun dari perkataan Tuhan yang sejati itu. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Seandainya tidak, Tuanku Raja harus tahu. Saya tetap akan tidak mau ikut-ikutan menyembah. Karena itu tidak benar. Nah, sudahkah kita memiliki pengenalan yang benar di dalam kehidupan kita yang kita jalani sebagai orang Kristen sampai saat ini? Pada bagian penutup ini saya coba singgung di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Saya akan bacakan buat setiap kita. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sendiri cukuplah untuk sehari. Saya coba ingatkan kembali, mungkin ini klasik gitu ya. Teman-teman juga rekan-rekan saudara-saudara Bapak Ibu semua tahu gitu ya bahwa Matius 6 ini mengenai hal kekhawatiran ini sudah sangat dikhotbahkan begitu banyak gitu ya. Tapi saya coba ingatkan kembali bahwa apa yang firman Tuhan tuliskan, apa yang hendak kami makan, minum, pakai, itu semua dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Seringkali kalau kita menekankan kepada hal-hal yang bersifat jasmani ya, itu menunjukkan bahwa kita sesungguhnya tidak memiliki pengenalan akan Allah yang benar. Firman Tuhan sudah ingatkan kepada kita yang sudah tadi saya bacakan buat setiap kita bahwa Bapamu yang di surga juga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan juga tahu kalau kita butuh makan, minum, pakaian dan lain sebagainya. Tuhan tahu itu. Tapi ada satu hal yang Tuhan mau tekankan, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Seringkali kita tidak mau mencari mengenai kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita bicara kerajaan Allah, kita bicara kebenaran firman Tuhan di dalam Kristus, pengenalan akan Kristus, nggak bisa kabur dari itu. Tapi seringkali kita tidak mau mencari hal yang lebih penting ini. Jadi seringkali kita sudah terbius gitu kan, terhipnotis dengan pengajaran-pengajaran yang sudah mulai menyimpang lah gitu ya. Jadi membuat iman kita ini gampang begitu goyah gitu kan, gampang begitu goncang. Malam hari ini mungkin di dalam sharing firman Tuhan yang nggak terlalu lama gitu ya. Saya berharap kita benar-benar merenungkan baik-baik bahwa ada hal yang lebih penting yang harus kita pikirkan, yang harus kita maintain sebegitu rupa, yaitu iman di dalam Kristus. Iman yang harus kita bangun ini, yang Tuhan sudah anugerahkan bagi setiap kita, supaya kita boleh percaya, memperoleh hidup yang kekal. Dan kita harus merespon itu, iman yang sudah diberikan ini, untuk kita benar-benar sungguh-sungguh mau mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kita benar-benar mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari sama-sama kita bergumul untuk hal yang lebih penting ini, yaitu kebenaran firman Tuhan, yaitu rohani kita nih, iman kita harus terus didasari, dituntun oleh perkataan yang bersifat kekal tadi. Saya berharap dengan kesederhanaan ini
kita boleh sama-sama merefleksi diri sendiri kita masing-masing. Apakah benar-benar saya sudah sungguh-sungguh? Jikalau belum, biarlah pada malam hari kita berdoa dalam pergumulan bahwa Tuhan tolong saya. Jangan sampai saya disesatkan oleh pengajar-pengajaran yang sesat. Ingat, Tuhan itu melihat di dalam setiap hati kita, Dia yang lebih mengenal kita. Yang sudah tadi saya bahas bahwa Kristus lebih mengenal murid-muridnya daripada murid-muridnya mengenal Kristus. Jadi pada hari ini, malam hari ini juga, biarlah Bapak Ibu juga boleh berdoa bersama-sama bergumul untuk hal yang lebih penting ini. Dan saya juga mau berdoa buat setiap kita agar kita benar-benar sungguh-sungguh memiliki pengertian yang benar-benar mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sehingga kita boleh terus berdoa minta kerinduan-kerinduan untuk mau mengetahui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, menyukai kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan mau menyelidiki kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu. Dan dengan mau belajar, itu tanda supaya kita tahu bahwa kita ini memiliki dan mendapat kerinduan itu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu terbatas dalam setiap perkataan dan dalam setiap media ini Tuhan. Tapi kiranya Tuhan memberikan satu pencerahan dari Roh Kudus-Mu yang bekerja atas setiap hati dan pikiran kami. Berikan kami kerinduan-Mu Tuhan, agar kami benar-benar bisa memiliki hati yang begitu rindu menyelidiki kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami tidak mudah disesatkan, kami tidak mudah Tuhan untuk diguncangkan Tuhan. Dengan segala pengajaran-pengajaran dunia Tuhan, yang boleh saat ini menawarkan hal-hal yang bersifat jasmani dan tidak ada penekanan-penekanan dan mulai menyimpang daripada ajaran firman Tuhan yang sejati. Kami berdoa mohon belas kasihan daripada Tuhan. Jangan biarkan kami masuk di dalam penggembalaan yang di dalam kesesatan Tuhan. Jangan biarkan kami dengan pemikiran kami dibangun dengan pengajaran-pengajaran yang sesat Tuhan. Jangan biarkan iman kami ini Tuhan lalu Tuhan daripada pengajaran yang sejati. Mari Tuhan, mohon Tuhan Yesus tuntun setiap kami. Hanya di dalam nama yang kudus Tuhan, kami berdoa, berkati mereka, berkati kami semua Tuhan. Agar kami mengenal Allah yang sejati di dalam pengenalan akan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Dalam nama yang kudus kami berdoa dan syukur. Amin. Oke, terima kasih buat rekan-rekan semua. Haleluya Family Ministry pada kesempatan malam hari ini sudah selesai bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kira kita terus juga berdoa di dalam pergumulan kita untuk buat bangsa kita, semoga COVID ini juga bisa cepat berlalu dan kita bisa berkumpul untuk bersekutu bersama-sama, beribadah bersama-sama.